Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Oktriani Lestari. Kali ini saya akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 5. Yang pertama, luas permukaan. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, tekanan. Yang keempat, suhu. Dan yang kelima, katalis. Silakan kalian simak masing-masing pembahasan berikut. Silahkan bandingkan luas permukaan kubus berikut. Terdapat 1 luas permukaan kubus dan terdapat 8 luas permukaan kubus atau yang dipotong-potong. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Bahwa semakin besar luas permukaan atau semakin halus bentuk reaksi, semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Semakin besar luas permukaan, maka laju reaksinya semakin besar. Coba kalian perhatikan jalanan yang A, jalanannya renggang, yang B, jalanannya padat. Manakah yang memiliki peluang terbesar terjadinya tabrakan? Ya, pasti jalanan B. Ya. Pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi, bahwa semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi. Maka dapat kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi reaksi, laju reaksi juga semakin besar. Ini adalah pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Silakan perhatikan gambar berikut. Kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit. Semakin besar peluang terjadinya reaksi. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar tekanan, laju reaksi semakin besar. Faktor berikutnya mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Suhu ditingkatkan, energi kinetik partikel reaksi bertambah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, laju reaksi pada T2 V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 V1, maka V2 sama dengan V1 dikali N pangkat T2 dikurangi T1 dibagi delta T. Faktor berikutnya adalah faktor katalis. Adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Katalis ada 2 jenis, ada katalis homogen dan katalis heterogen. Untuk katalis homogen, itu sefase dengan zat yang dikatalisis. Untuk katalis heterogen, tidak sefase dengan zat yang dikatalisis. Kerja katalis akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan. Bisa kalian lihat pada grafik berikut. Bedanya dengan katalis dengan tanpa katalis. Reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat bereaksi. Terjadi tumbukan efektif apabila tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan memiliki energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Kan gambar berikut. Reaksi A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Bukan efektif, arah yang tepat, atau ada energi yang cukup. Energi aktivasi merupakan energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Berikut hubungan antara energi pengaktifan dengan energi yang dilepas atau diserap. Ada reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm. Ya, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.